There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinis Ganingsi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada kegiatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancara Kepala Sekolah SMP Al-Azhar BSD Medland dengan beliau Bapak Abdul Jawad HR MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ibu sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat luar biasa. Iya Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya ya Pak untuk menjadi narasumber saya pada tugas wawancara kali ini. Baik, mungkin langsung saja ya Pak ya ke beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentunya kita sebagai manusia atau Bapak sebagai pemimpin pernah mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan, karena memang keputusannya itu adalah benar melawan benar gitu ya Pak ya, atau bisa disebut sebagai dilema etika. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Baik. Ini perlu saya sampaikan bahwa seorang pemimpin pasti akan dihadapkan pada situasi atau kondisi yang mana pemimpin itu harus mengambil sebuah keputusan, tapi dapat mengakomodir semua unsur atau elemen lapisan ya dari warga sekolah, baik itu peserta didik, guru, orang tua, dan siapapun itu yang memiliki kepentingan terkait dengan sekolah kita. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema etika? Artinya saya harus mengambil sebuah keputusan, tapi keputusan itu sama baiknya dan sama benarnya mana yang harus didahulukan. Nah, kalau kami secara pribadi akan mengidentifikasi terlebih dahulu setiap keputusan, ditimbang dan ditinjau dari sudut pandang mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih sedikit madaratnya. Salah satu dilema etika yang barangkali ketika saya harus mengambil keputusan terkait dengan individu, tapi ternyata banyak orang yang akan terabaikan sehingga harus saya pertimbangkan juga kelompok. Nah, setelah saya identifikasi mana yang lebih banyak manfaat dan manfaatnya, baru di sana kita bisa mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa nih Bapak ya. Jadi bisa saya simpulkan tadi cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah dengan cara menimbang dan meninjau ya. Maksudnya apakah memang banyak manfaatnya ataukah banyak mudaratnya seperti itu Bapak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika saya harus mengambil keputusan yang mana di dalamnya ada nilai kebajikan dan juga nilai apa tadi? Nilai kebajikan atau sama-sama benar. Sama-sama benar. Saya melihat dari sudut pandang, lihat daripada keadilannya dulu, keadilannya dan juga kira-kira setelah adil kasihannya juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu biasanya. Ya, jadi menimbang itu setelah mengidentifikasi yang awal, yang mana kedua ya saya melihat sudut pandang keadilannya dulu. Nah, kira kemana yang kita berikan. Dari sudut pandang keadilan ya Pak ya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah atau
prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, yang prosedur pertama itu adalah saya mungkin tidak bisa berdiri sendiri ya. Saya harus mengomunikasikan juga dengan itu rekan kerja, terutama untuk staff ya, baik itu wakil di kurikulum, siswaan atau siapapun itu yang barangkali saya bisa ajak komunikasi nih. Kemudian saya memilah dan memilih, gitu kan, mana dari sudut pandang yang lebih banyak manfaat dan manfaatnya. Setelah itu saya lebih melihat kepada keadilan yang mana nih yang lebih adil, sehingga urusan itu bisa dijalankan. Ada komunikasi ya, Pak ya? Komunikasi. Ya baik. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Dalam pengambilan keputusan ini sebetulnya kita harus mendasarkan pada 3 pertimbangan prinsip. Prinsip yang pertama itu kita harus berbasis hasil akhirnya. Nah, kira-kira pengambilan keputusan itu ketika nanti kita putuskan hasil akhirnya seperti apa? Itu prinsip yang pertama. Yang kemudian saya pertimbangkan juga prinsip daripada basis peraturan, bukan, atau rule based thinking. Nah, kira-kira menyalahi tidak kalau seandainya saya berikan keputusan ini terhadap regulasinya nih? Itu. Misalkan saya harus mengeluarkan maaf nih anak atau memutuskan anak tidak naik kelas, nih. Saya harus lihat dulu ketika anak ini diputuskan tidak naik kelas, hasil akhirnya nih kira-kira bagaimana sebenarnya. Atau setelah itu secara peraturan akademik nih kira-kira anak ini bermasalah enggak dan masuk enggak ke dalam kriteria itu. Dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli, Bu, atau yang disebut dengan care based thinking. Artinya rasa peduli itu harus ditanamkan, jangan sampai hanya gara-gara kita berbasis aturan tapi ternyata tidak memiliki empati atau simpati, sehingga anak itu ketika diputuskan atau masalah itu diputuskan ternyata efeknya banyak sekali. Jadi saya ketika mengambil keputusan itu harus berdasarkan 3 prinsip. Satu, prinsip daripada hasil akhir, kemudian yang kedua prinsip daripada peraturan atau regulasi, yang berikutnya itu adalah rasa peduli, kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan pemegang 3 prinsip tersebut ya Pak ya. Jangan sampai ketika kita memutuskan dampaknya itu istilahnya lebih banyak dampak buruknya seperti itu ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Tantangannya itu lebih kepada ini ya, bagaimana diri kita sendiri memposisikan sebagai kepala sekolah, top manajemen, dan sebagai seorang manusia biasa yang barangkali kalau saya mengambil posisi di dalam keputusan itu, misalkan posisi yang orang bersangkutan yang harus saya putuskan, nah tantangannya lebih kepada di internal saya sendiri gitu ya. Jadi mana yang sifatnya secara rasional saya harus lakukan, mana yang intuisi kepemimpinan itu harus saya gunakan. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi lebih kepada internal diri saya sendiri. Saya harus memilah dan memilih mana saatnya saya harus tegas, mana saatnya saya harus menggunakan hati nurani. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi kita tidak hanya berdasarkan peraturan atau regulasi saja ya Pak ya, tetapi juga ke ada pertimbangan hati nurani seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah mungkin Bapak menyelesaikan masalahnya itu di tempat, langsung di tempat ketika menghadapi suatu persoalan, atau memiliki jadwal khusus? Yang pertama, dilihat dari sudut pandang variasi masalahnya atau kasusnya. Kalau memang dibutuhkan waktu segera mungkin untuk diputuskan, saya harus segera memutuskan. Tapi barangkali masalah itu perlu disampaikan dulu kepada warga sekolah yang lain, atau barangkali ke guru-guru dan lain sebagainya, ya saya harus lakukan. Jadi apakah ada jadwal atau tidak ya tergantung masalah yang dihadapi ya. Seperti itu. Kalau kita berbicara masalah bagaimana anak ini keberlangsungan belajarnya naik ke kelas berikutnya atau tidak, sudah pasti kan ada jadwalnya ketika sidang naik kelas kan seperti itu. Tapi kalau case tertentu yang saya harus putuskan pada saat itu juga, mungkin ya saya minta
dengan urgensinya gitu ya, seberapa penting pada saat harus saya putuskan. Ya, perlu seperti itu. Baik, berarti tergantung dari urgensi Ya. sebuah permasalahan ya Pak ya. Oke, baik. Berikutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik, yang mempermudah pengambilan keputusan itu adalah sebenarnya komunikasi yang baik dibangun ya, seperti itu antara kami sebagai top manajemen dengan Bapak Ibu guru sebagai mitra dan juga orang tua, artinya seluruh stakeholder warga sekolah dan lain sebagainya itu sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan. Tapi kalau memang permasalahannya itu harus melibatkan semua. Tapi ada beberapa kasus atau permasalahan yang barangkali tidak perlu saya sampaikan kepada yang lain, cukup di tataran kepala sekolah saja, itu perlu. Tapi setidaknya kami secara struktur organisasi memang berada di bawah pelaksana harian ya. Artinya segala sesuatu itu harus kita komunikasikan dulu dengan pimpinan kami yang di atas. Jadi setiap keputusan apapun meskipun kami yang memutuskan tetap harus berkoordinasi. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi dan selalu berkoordinasi ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Pertanyaannya cukup sulit semua sepertinya. Tapi saya yakin dengan apa istilahnya Bapak cukup bukan cukup memang Bapak sangat punya kompetensi. Iya dong. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ketika mengambil keputusan itu yang pasti seorang pimpinan akan selalu dihadapkan oleh dilema etika. Karena kita berpijak tidak di kaki kita sendiri. Artinya, apalagi kalau kami sekolah swasta itu berpijak di yayasan, di unit, di pelaksana harian, di orang tua. Jadi pasti dilema etika itu akan dihadapi. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Sudah pasti yang pertama adalah based on regulasi, kemudian basis akhir, dan juga berbasis rasa peduli. 3 prinsip itu yang kita gunakan. Insya Allah sih setiap keputusan yang kita ambil akan bermanfaat untuk perempuan. Mengutip dari kemarin dia Pak Joko Widodo sampaikan gitu ya Bu, bahwa di akhir kepemimpinan beliau menyampaikan bahwa saya mohon maaf tidak bisa memberikan kepuasan atau tidak bisa memberikan harapan kepada semua pihak. Sama dengan kami pun, artinya pasti akan ada keputusan yang barangkali bisa jadi cocok untuk satu golongan, tidak cocok untuk golongan yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa menerima? Karena prinsipnya adalah spektrum untuk mata kita mungkin diperluas ya, supaya lebih universal melihat dan politik melihat permasalahan. Jadi seperti itu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan Bapak memegang prinsip dasar yang pertama itu based on regulasi, ya, dan juga tidak bisa memungkiri bahwa memang kita terikat sebuah peraturan di sekolah. Kemudian yang kedua itu hasil akhirnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah based berdasarkan rasa peduli. Jadi memang meskipun kita based on regulasi, tapi kita juga tidak bisa memungkiri adanya rasa peduli sesuai dengan hati nurani kita. Oke, mungkin cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Bapak perkenalkan, saya Rizky, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Oke. Maksud dan tujuan saya adalah ingin mewawancara Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Al-Azhar BSD. Baik. Baik, mungkin langsung saja ya Pak ya. Silakan Bu Rini. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, ya. Baik. Bu Rini, memang sebagai pimpinan ya, kelas utama ya, pasti kerap kali ya kita akan menemui masalah-masalah yang kadang-kadang kita dilematis untuk diberikan keputusan. Ya. Nah, dalam hal ini biasanya
kami sebagai pimpinan, saya terutama itu akan mengidentifikasi tentang masalah mana yang paling urgent dan berdampak besar, sehingga saya harus memilah ketika ada sebuah pilihan, ketika diambil tindakan A maka apa akibatnya, ketika B akibatnya. Nah itu mungkin akan kita identifikasi dahulu terhadap hal itu. Apa indikatornya? Biasanya kita kalau ngatur soal guru misalnya pasti kan ada dulu atau kode etik guru yang ada di kita atau di ilmunya, apakah itu sudah terpenuhi? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah tersebut sendiri. Nah itu biasanya. Nah itu akan menjadi pola dasar kita untuk memutuskan mana yang menjadi prioritas. Karena kasus yang tadi disebutkan tentang dua adik adalah apabila ada dua kasus yang kita harus ambil satu hal yang lebih tidak berisiko, itu kan dia. Nah, jadi langkah lagi kita mengidentifikasi dari dulu yang ada, kemudian dampak yang ada sebesar apa akibatnya. Pasti tidak ada yang menyenangkan atau tidak bisa menyenangkan semua orang, itu pasti ya. Tapi kan dari hal itu kita mesti ada hal yang saya yakini dari aturan main yang ada serta dari akibat yang ada. Kita gitu dulu. Ya, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika ini adalah dengan cara melihat masalah mana yang lebih urgent dan berdampak yang paling besar. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai. Oke, baik. Ini biasanya langkah adalah yang pertama kita pastikan dulu masalah ini adalah menyebut apa dan siapa. Ya, misalnya jika menyangkut soal anak misalnya, anak itu kan langkahnya adalah kita dari mulai bimbingan konseling, guru yang bersangkutan dan juga tim guru pembinaan, ya, sehingga kita akan memutuskan hal itu. Kalau menyangkut soal guru, mungkin akan ada lagi siapa yang mau kita berikan pertimbangan ya, dari mulai mungkin konsultan kita, kemudian SDM kita atau kepala SDM kita, HRD kita, sampai juga kepada tim guru tadi. Itu betul Bu, ketika ada masalah susah misalnya, ketika contoh mungkin barangkali pernah dilakukan oleh semua guru semua orang, ketika ada anak harus naik dari kelas, zaman dulu ketika belum mereka, kan ini satu dilematik yang mesti kita siapkan. Kalau dia nggak naik, beban mental dan sebagainya seperti apa? Kalau dia naik, maka dia kan turunnya akan menabrak. Nah, itu kan perlu nantikan pada gurunya, pada backupnya dan seterusnya. Itu kan bagian-bagian yang kita, atau kepada guru misalnya, guru yang mungkin kita memberikan punishment terhadap dia, yang dampaknya juga terhadap karir dia. Nah, sama kan? Saja hierarkinya adalah kepada HRD kita, kepada tim kita, siapa pada guru ini. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi bahan pertimbangan, karena apapun yang putuskan pasti tidak semuanya menyenangkan semua orang putusannya, tapi harus putuskan. Nah, ketika berpotok pada rule, kepada tertib, maka itu akan menjadi kuat. Ketika orang lain akan mengkantar kita mengerjakan ini loh, kebijakannya ada bunyinya, itu akan lebih ringan ketimbang kita melihat enak ya enak. Iya. Enak ya enak. Karena apa? Yang bukan Abu Salim, tetapi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah dia gurunya. Ya, guru ini harus promosi misalnya, karena guru ini itu akan menjadi fair ketimbang kita enak ya enak. Memang di budaya kita itu masalah overview ya, itu yang barangkali menjadi tantangan kepala sekolah. Ketika ada enak itulah yang barangkali harus pandai-pandai kita kita mendesain di sana. Berarti tetap berpatokan kepada regulasi apa ya, atau standar profesionalitas ya. Oke, baik. Nah kemudian mungkin agak mirip Pak pertanyaan sama yang tadi Pak. Ini tentang langkah-langkah Pak
langkah-langkah dalam atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang memang menyangkut dilema etika? Oke, baik. Yang pertama kan adalah satu, harus yakin dulu ya. Langkah-langkahnya yakin dulu bahwa masalah ini adalah menyangkut soal hal-hal yang sifatnya sangat penting ya. Karena kalau saya demikian, kan kadang-kadang sangat subjektif. Kita bilang masalah biasa, tapi nggak bisa. Pastikan dulu bahwa adalah masalah yang betul-betul memang sangat penting dan urgent, sehingga perlu kita lakukan. Yang kedua, langkah kedua adalah saja semua komponen yang bersinggungan dikalkulasi dulu. Karena apa yang terdengar, apa tadi itu benar adanya. Kadang-kadang hari ini ngomong A, terkadang lewat hari besok udah beda lagi. Nah, dipastikan bahwa data yang kita peroleh itu adalah siapa, sehingga kita yakin. Dan yang ketiga adalah setelah kita udah meyakini masalah itu urgent, datanya lengkap, baru kita musyawarah kepada yang bersinggungan, ya seperti apa. Nah ini langkah-langkah kita yang akan kita teruskan. Ya begitu kita teruskan, tidak ada orang yang belum tahu, baik pimpinan kita, kemudian juga orang yang sambutan. Karena apa? Dalam setiap dilematis ini, kunci adalah komunikasi. Itu ketika komunikasi yang lancar, maka ini akan jadi masalah yang tidak bisa. Jadi jangan ada miskomunikasi ya Pak ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di DKI? Oke. Pengalaman saya sampai ini tadi itu dasar komunikasi. Komunikasi memang ini akan menjadi apa ya, muara di ujungnya. Satu, gaya kepemimpinan kita, Bu. Gaya kepemimpinan kita yang kapan kita harus tegas, kapan kita harus dekat, ya, sehingga begitu ada masalah kita tidak ada lagi akan cair. Kenapa? Masalah saya kira akan lebih mudah diselesaikan ketika ada komunikasi kekeluargaan yang baik. Kemudian kalau kita dengan orang bahwa kita nggak dekat, begitu dalam masalah pasti akan nggak susah menyampaikan. Tapi kalau memang sejak awal kita dengan anak buah ada kedekatan secara keluargaan, secara emosional, dalam masalah akan lebih mudah mencairkan. Ya, mungkin seringkali itu hal-hal yang sifatnya penting itu akan lebih mudah diselesaikan dengan cara keluargaan lebih ketimbang dengan cara formalitas. Itu akan berbicara. Karena saya misalnya ketika ada orang tua mungkin berselisih dengan anak, mungkin secara mungkin sini formal mungkin akan lebih ya enak ketika ngomong dua koru sambil santai reda lagi ya. Karena ini masalah biasa kalau masalah anak, masalah persepsi. Jadi langkah yang masalah adalah kekeluargaan, komunikasi yang hangat kita akan menggunakan saya. Menurut Bapak hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Betul. Berikutnya hal-hal Orang-orang yang saya yang jelas adalah para koordinator kelas, para koordinator bidang, misalnya koordinator bidang siswa, koordinator bidang kurikulum, ya kan, juga pimpinan konseling. Nah, orang ini yang nanti akan memberikan informasi kepada kami tentang masalah yang muncul, baik yang akan muncul maupun yang sudah muncul. Nah, kenapa orang ini yang menjadi tolongnya sekolah pada orang tua? Karena kalau apa ya, orang tua dan anak, pokoknya cara gimana anak bahagia, orang tua puas. Nah, orang-orang inilah yang memberikan informasi dan membantu saya dalam memberikan keputusan. yang baik Pak. Ada satu lagi nih Pak. Oke. Dari semua
Ada dua hal. Satu, yakin. Yang kedua, sabar. Yakin bahwa masalah itu adalah kita punya kegiatan dulunya, dan itu benar. Sabar, pasti setiap kita itu tidak bisa menerima semua orang. Bersabar ya Bu, karena pada pasti hal yang benar ini belum tentu semua orang juga siap, karena yang dilematis kan. Itu dua hal. Yakin bahwa apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Sabar, pasti nggak akan mulus. Akan banyak tangannya, itu harus siap. Karena kita nggak sabar nih, kita emosional, ini yang tadinya jadi nggak jadi tambah masalah baru. Hanya itu berharapnya. Yakin dan sabar, karena memang setiap keputusan itu kita tidak bisa memuaskan semua orang ya, pada 100%. Masalah dilematis, kalau masalah mungkin nggak dilematis mungkin nggak masalah. Ketika dilematis itu masalahnya. Dengan suatu keputusan yang dilematis tadi, ya pasti ada satu yang harus kita pilih. Makanya yakin bahwa ini benar diputuskan, katanya, dan sabar. Pasti setelah ini ada reaksi dong. Nah, itu makanya itu sabar artinya jangan makan emosi. Itu ada ya, harus sabar ya. Gimana yang terima lagi gitu kan? Seperti itu. Sabar dengerin lagi. Karena pasti orang lapor kan pasti aja. Masih kan kalau kita kayak emosi lagi kan, udah pasti jangan sabar lagi. Jadi kuncinya yakin dan sabar ya Pak ya. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Semoga semakin sukses. Terima kasih benar. Ya, terima kasih juga terima kasih banyak sudah bersedia untuk saya wawancara Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yogi. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah ibu baik dan keadaan sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancara Bapak selaku pimpinan sekolah atau kepala sekolah di SMP As-Sohabah ini. Ini terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan atau dilema etika ya Pak. Ya, mungkin bisa langsung saja ya Pak ya. Baik. Selama ini tentunya kita sebagai manusia atau Bapak selaku pimpinan pernah mengalami harus mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus Bapak pilih antara benar dan benar, jadi tidak ada keputusan yang salah. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Pastilah ibu untuk pengambilan keputusan itu yang namanya pemimpin pasti akan ada keputusan. Cuma memang pengambilan keputusan itu kan ada beberapa tahap. Sederhananya adalah kita memperhatikan dari sisi keadilan, memperhatikan tanggung jawab, kebaikan dan kekurangan apa, kerusakan yang terjadi seperti apa. Dalam hal kita pengambilan keputusan, kemudian keputusan itu ada dua dan dua-duanya betul, maka pengambilan keputusan yang akan dilakukan adalah yang pertama seperti biasa kita musyawarah, kemudian kita memberikan informasi terkait apa yang akan diputuskan dan lain sebagainya, hingga akhirnya nanti kita bisa tahu dari keputusan ini yang benar pertama ini apa kekurangannya, apa kerusakan yang akan ditimbulkan, apa akibat yang akan ditimbulkan, kekurangan yang satu juga sama seperti itu. Maka dari situlah adil itu kan bukan berarti pengambilan keputusan yang harus sama, ya. Adil itu adalah mengambil keputusan sesuai dengan porsi. Bagaimana kita mengambil keputusan di antara dua yang benar itu yang terbaik dan paling bagus, dan akibat yang ditimbulkan tidak terlalu berat misalnya. Jadi untuk mengambil keputusan ya pasti akan diadakan musyawarah kecil, kemudian kita mengambil keputusan sesuai dengan keadilan, bahwasanya setiap keputusan itu akan dilakukan dan akan dilaksanakan ketika sudah diberikan. Akhirnya dengan keadilan itulah kita punya keputusan yang memang bisa mengcover antara yang benar dan yang benar ini mana yang terbaik. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa
Bapak selaku pemimpin cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini, Bapak berpegang teguh kepada yang pertama adalah keadilan ya Pak ya, keadilan, tanggung jawab, kemudian akibatnya seperti apa, dan tentunya permasalahan itu dimusyawarahkan ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil keputusan? Yang pertama, pimpinan itu tidak akan berjalan ketika dia hanya seorang guru, karena yang namanya pimpinan berarti punya struktur di bawahnya. Maka dari itu, untuk mengambil keputusan pimpinan tidak bisa langsung mengambil keputusan, meskipun nanti hak prerogatif adalah di pimpinan. Cuma hal yang harus dilakukan adalah yang pertama kita diskusi, mencari informasi, mencari redaksi yang betul yang mana, kemudian mencari kekuatan kira-kira ide yang lebih bagus yang mana untuk diambil keputusannya. Kemudian kita juga saling bertukar, berbagi, dan juga dalam tanda kutip kita memperhatikan karakter dan kondisi pada saat itu. Ketika bergulirnya keputusan ini, apakah berpengaruh terhadap orang lain dan itu akan memberatkan atau tidak, atau akan berpengaruh kepada pimpinan itu sendiri. Jadi stepnya adalah kita diskusi, kita musyawarah, kemudian kita tentukan beberapa poin yang akan kita ambil keputusan itu. Dari keputusan itu kan ada sintaknya, ada cara-caranya, atau ada langkah CB-nya. Kalau saya bilang CB cara bertindaknya, cara bertindak satu, bertindak dua, bertindak tiga, kemudian kita rumuskan kembali, kita pilih salah satu cara bertindak yang akan menentukan keputusan kita. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Dodi ini. Nah, tadi sempat disinggung Pak mengenai tadi Bapak juga langkah-langkah ya tentang prosedur yang selama ini Bapak lakukan. Bisa Bapak ceritakan lebih detail lagi Pak tentang langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misal kita ambil keputusan untuk menentukan kurikulum yang benar, misalkan begitu ya. Kita cari contoh. Yang pertama, prosedurnya adalah saya akan mengumpulkan bawahan apa namanya ya bawahannya itu, bawahan saya termasuk di dalam kurikulum dan tata usaha, kemudian semuanya di situ. Kemudian setelah itu kita sudah punya titik fokus di antara pemilihan itu, kita akan sampaikan kepada yang di atas. Salah satunya adalah saya akan sampaikan kepada pengawas, kemudian saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar keputusan yang kita ambil itu sejalan dengan mereka. Ketika nanti dari pengawas dari yang di atas ini memberikan masukan, maka kita akan kembali lagi ke awal, akan kembali ke tim saya untuk merumuskan itu semua. Tapi ketika yang di atas itu sudah, oh ini sudah bagus, maka kita akan tentukan keputusan ini. Oh kita hari ini akan pilih kurikulum ini dengan masukan ini, kemudian dengan kelebihan kurikulumnya ini, dengan apa yang akan dia adakan ini, itu semuanya. Akhirnya nanti setelah terjadi semuanya keputusan itu, barulah kita share kepada semuanya, kepada warga masyarakat yang ada di sekolah khususnya untuk dilakukan dan dilaksanakan. Jadi ya dari saya, kemudian tim memberikan masukan, kita sama-sama musyawarah, sama-sama diskusi. Setelah itu saya sampaikan kepada yang berkepentingan di atas, apakah ini sudah betul atau tidak. Kalau sudah betul, maka tinggal kita gulirkan di bawah. Berarti langkah-langkahnya tetap memperhatikan struktural ya Pak ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, yang pertama, kalau masalah dilema etika, yang paling efektif itu adalah melihat, kalau bahasa Islamnya melihat kemudorotan, mana yang paling jelek untuk dilakukan. Karena dilema etika itu pasti akan berpengaruh terhadap kepentingan dan terhadap keputusan keadilan. Ya, pasti kalau kita mengambil keputusan dengan adanya dilema etika itu akan sangat sulit ketika dilakukan tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi sebabnya ke depan. Nah, untuk yang paling efektif ya tetap harus dimusyawarahkan. Paling efektif itu keputusan harus dimusyawarahkan supaya nanti ada masukan dari lebih banyak. Ya. Kalau musyawarah tidak bisa, maka akan diambil keputusan secara
musyawarah kecil. Kalau tidak bisa juga, maka pimpinan punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan setelah pertimbangan itu banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan yang akan disampaikan, akan diambil sendiri oleh pimpinan. Nah, jadi yang paling efektif kita musyawarah, kemudian musyawarah besar tidak bisa, kita musyawarah kecil, dan yang besar ini mengikuti. Kalau tidak bisa juga, efektif, yang paling efektif adalah yang bahasanya bukan otoriter ya, tapi bahasanya pengambilan keputusan oleh pimpinan, yang itu harus dilakukan. Oke, berarti hak mutlak pimpinan. Hak Kalau misalkan memang musyawarah dari musyawarah besar kemudian tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, namun belum menemukan titik temu gitu ya. Baik. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Oke, tantangan pengambilan contoh misalnya saya punya guru itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya jelek. Guru itu punya kelebihan yang dianggap bagus, tapi juga punya kekurangan yang dianggap jelek. Dilema keputusan itu adalah ketika saya ingin mengambil keputusan untuk mendisiplinkan guru, sementara guru itu pernah berbuat sesuatu yang baik dan kebaikan ini lebih banyak dibanding keburukan yang dia lakukan, misalkan begitu. Nah, akan ada timbul dilema keputusan, saya harus menyampaikan yang profesional, sementara saya punya penilaian dari si guru ini bahwa guru ini pernah melakukan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan keburukan yang dia lakukan. Maka hal-hal yang sejenis itu sih kebanyakan di sekolah itu, kebanyakan hal yang sejenis termasuk berkenaan bagaimana menghukum siswa, bukan hukumnya, bagaimana memberikan pembelajaran terhadap siswa yang melakukan ini. Karena kita lihat dulu dia sudah melakukan kebaikan yang lebih banyak atau tidak, karena orang yang melakukan kebaikan lebih banyak biasanya melakukan kesalahan itu sedang hilang. Tapi kalau orangnya kesalahan itu banyak, biasanya kelebihan kebaikannya yang sedang hilang. Jadi banyaknya sih kasus-kasus dilema etika itu adalah bukan memang kita pengambilan keputusan dengan ya profesionalitas teman jawab itu yang paling banyak. Kalau yang sekarang Jadi tantangannya adalah ketika mengambil keputusan untuk akan sejawat ya Pak ya, dan kali ini dulu ya. Kalau yang masalah untuk dokumen dan lain sebagainya itu keputusan sudah pasti sepakat, sudah prerogatif sepakat semuanya, saya juga sudah bisa mengambil keputusan. Iya. Kalau masalah hukum kan sudah ada regulasinya ya, Sudah kita ada mengikuti regulasi. standar profesional ya, seperti itu. Tapi ketika sudah berhubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan guru, tentu kita hati nurani juga. Nah, gitu ya Pak ya. Oke, ya baik. Nah, berikutnya nih Pak, apakah ada jadwal tertentu? Misalkan ada kasus nih, apakah memang Bapak punya jadwal tertentu dalam penanganan kasus-kasus dilema etika ini? Oke, untuk penanganan kasus, kalau untuk guru itu saya ada satu bulan sekali minimal itu untuk bertemu tatap muka langsung, kemudian saya menyampaikan karena kita berdata semuanya. Ada misalkan karena kita pondok pesantren, ada yang guru yang kita sholat berapa kali, saya akan panggil orangnya, kemudian saya tanyakan. Itu sebagai salah satu menghilangkan dilema etika. Kalau saya sudah panggil dia berubah, maka dilema etika saya akan hilang. Saya tidak akan lagi memperhatikan dia kalau dia berubah. Tapi kalau tidak berubah, saya akan panggil sampai 3 kali pemanggilan. Biasanya itu sudah profesional, kesannya sudah profesional. Jadi saya sudah panggil saya berjalan ini tidak bisa bekerja sama dengan saya. Saya ambil keputusan. Ini untuk berapa kali penanganan itu ya, kita biasanya ada waktu khusus yang memang itu dikhususkan untuk penanganan, termasuk kepada siswa juga kita ada waktu ditambah dengan BK juga kita ada jadwal ada jadwal apa dan penanganan khusus yang lain sebagainya. Itu tadi yang saya katakan bahwa tidak semuanya yang melakukan pelanggaran itu adalah dia memang sedang melakukan kesalahan. Jadi tidak semua yang melakukan kesalahan dia sedang dia memang pernah melakukan kesalahan yang sama dan itu menjadi karakter. Dia ada waktu khusus tertentu yang bisa saya lakukan, termasuk tahun itu 2 minggu sekali kita bertemu tatap muka satu sama satu kalau profesional kalau guru yang kalau pengajarnya kalau siswa 1 minggu itu ada 1 kali tatap muka dengan guru. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kasus tersebut merupakan kasus yang memang sifatnya urgensi, harus segera Bapak selesaikan? Apakah memang harus menunggu jadwal khusus atau bagaimana? Oke, kalau urgent, yang namanya urgent itu tidak bisa menunggu regulasi.
urgent itu saya punya hak prerogatif, saya punya hak bebas, hak kekuasaan mutlak. Ketika hak keputusan ini harus saya ambil sekarang, maka saya akan ambil keputusan secara sepihak saya sendiri. Nanti tanggung jawab dan sebabnya itu saya yang tanggung, karena itu urgensi. Misalkan ada anak yang sedang melarikan, misalkan kabur atau melakukan sesuatu yang ada di luar sana, dan itu saya harus segera selamatkan, maka saya akan selamatkan dengan langsung saat itu juga. Saya tidak akan diskusi, tidak akan apa, saya akan sampaikan kepada orang itu, ayo kita selesaikan masalah. Berarti urgensi ya. Oke baik, jadi untuk masalah-masalah yang masih pada urgensi, Bapak punya hak prerogatif ya Pak ya untuk segera Itu menjadi hak tertentu. Ya ada waktu khusus tertentu yang bisa saya berikan, termasuk tahun ini 2 minggu sekali kita bertemu tatap muka satu kalau siswa Sabtu Minggu itu ada seminar. Nah, bagaimana kalau misalkan kasus tersebut merupakan kasus yang memang sifatnya urgensi, harus segera Bapak selesaikan? Apakah memang harus menunggu jadwal khusus atau Oke, kalau urgent, yang namanya urgent itu tidak bisa menunggu regulasi. Urgent itu saya punya hak prerogatif, saya punya hak bebas, hak kekuasaan mutlak. Ketika hak keputusan ini harus saya ambil sekarang, maka saya akan ambil keputusan secara sepihak saya sendiri. Nanti tanggung jawab dan sebabnya itu saya yang tanggung, karena itu urgensi. Misalkan ada anak yang sedang melarikan, misalkan kabur atau melakukan sesuatu yang ada di luar sana, dan itu saya harus segera selamatkan, maka saya akan selamatkan dengan langsung saat itu juga. Saya tidak akan diskusi, tidak akan apa, saya akan sampaikan kepada orang yang bersangkutan, ayo kita selesaikan masalah. berarti urgensi ya? Iya. Oke baik, jadi untuk masalah-masalah yang masih pada urgensi, Bapak punya hak prerogatif ya Pak ya untuk segera mengambil keputusan atau tindakan seperti itu ya Pak. Baik. Nah kemudian faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika ini. Yang mempermudah itu adalah data. Yang paling gampang dalam pengambilan keputusan itu adalah data. Makanya kita di sini semuanya by data. Guru tidak masuk ada datanya, guru mengajar ada datanya, guru melakukan aktivitas ada datanya, siswa melakukan aktivitas ada datanya. Kita punya data, kita komprehensifkan semuanya data itu, kemudian kita gampang ambil. Oh anak ini saat ini sedang berkembang dan sedang mengalami perkembangan di kognitif, perkembangan di dan sebagainya. Kemudian oh anak ini sedang ada masalah, maka kita langsung gampang ambil keputusan. Kita tidak lagi harus tanya satu persatu, diskusi satu persatu, di samping tadi satu diskusi itu kita tidak harus tanya lagi. Data itu sudah lengkap, tinggal kita validasi kepada ini orang. Ini benar nggak? Kalau sudah benar keputusannya sudah gampang. Kalau misalkan by data itu tentunya sesuatu hal yang sudah valid ya Pak ya, dan kita dalam mengambil keputusan tidak meninggal ini lah itu baik luar biasa ya Pak. Oke, berikutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika ini? Pelajaran menjadi pemimpin itu yang pertama yang akan dialami oleh seorang pemimpin itu adalah bagaimana kita merasakan keadilan. Karena adil itu tidak bisa disamaratakan. Terkadang kita adil kepada ini, kita tidak adil kepada yang lain, kita adil kepada yang lain, tidak adil kepada yang ini. Jadi pelajaran itu ya bagaimana bijaksana seorang pemimpin itu supaya semuanya tercover. Pemimpin tidak akan ada yang disayangi oleh semua orang, dan juga tidak akan ada yang dibenci oleh semua orang. Tapi ketika pemimpin itu sudah menerapkan keadilan sesuai dengan proporsinya, maka ya itu pelajaran yang sangat penting sebagai pemimpin. Yang kedua ya kita belajar bijaksana, melihat bukan hanya dari satu sudut pandang. Makanya kenapa harus ada diskusi itu, sudut pandang dari temannya bagaimana, sudut pandang dari siswa bagaimana, dari yang lain bagaimana, itu supaya tidak ada yang dirugikan, terlalu dirugikan pasti ada, tapi tidak ada terlalu dirugikan. Yang ketiga tanggung jawab, pemimpin itu tanggung jawab, keadilan, bijaksana, semuanya harus disatukan menjadi satu kesatuan. Bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran yang bisa
bagaimana cara menjadi ya intinya menjadi pemimpin itu harus bijaksana. Satu itu, kemudian kita dalam mengambil satu keputusan atau menghadapi permasalahan itu dari berbagai aspek ya Pak ya. Dan yang ketiga ini bagaimana atau menjadi pemimpin itu harus yang bertanggung jawab.